يا رسول سلام عليك يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah maulana al-karim al-ghafar wa sitiyatihi yatubu musiul layl wa sitiyatihi yatubu musiul nahar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin safwati wali nizar wa habibillahil mustafa al-muhtar wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa sahabatihi al-kiram al-ahyar wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi waba'il mizan, amma ba'd. Yang saya muliakan para habaib, para sesepuh, para tamu undangan, wabil khusus sahibul bait Al-Habib Abdullah Hamid Ali Idrus, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Tak lupa juga kepada para habaib yang hadir, wabil khusus Al-Habib Mu'adhi bin Zaid Ba'bud serta Al-Habib Muhammad bin Ali bin Zaid Ba'bud beserta saudara-saudaranya, dan tak lupa pula Abu Al-Habib Hasan bin Muhammad Jibril serta para habaib yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat al-fakir kepada antum-antum sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik hidayahnya serta hidayahnya kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka di majlis yang insyaallah tidak keluar dari majlis ini kecuali dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala ampuni, serta hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan, serta yang sakit maupun yang mempunyai hajat-hajat yang lain, semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan dan dikabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Para habaib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta para undangan yang berbahagia. Kita pada kesempatan siang hari ini tidak hanya hadir majlis maulid, majlis ba'alawi, tetapi juga hadir dalam haul Al-Habib Ali bin Zaid Ba'bud. Ketahuilah para habaib, Al-Habib Ali bin Zaid Ba'bud ini adalah orang yang luar biasa istiqomah. Tidak ayal kita sebagai pemuda ini patut iri kepada beliau. Keistiqomahan beliau tidak dapat diragukan lagi. Dalam segi sholatnya, dalam segi ada orang yang mengundang, beliau selalu datang pertama kali. Kok tahu? Kamu kan masih belum lahir dulu. Mendengar dari cerita-cerita orang yang lebih tua dari kita itu sudah cukup menjadi hujah. Tidak perlu kita mengetahui, tidak perlu bertemu dengan orangnya untuk jatuh cinta, tetapi dengan mendengar apa cerita-cerita beliau, biografi beliau, kita sudah bisa jatuh cinta kepada beliau. Al-Habib Ali bin Zaid Ba'bud ini sekilas pandang tentang beliau, Al-Fakir menyaksikan sendiri waktu itu. Ketika Al-Habib Ali bin Zaid Ba'bud ini sudah tiba masuk waktu maghrib dan ada orang-orang yang membeli di tokonya, maka orang tersebut dipersilahkan kembali setelah sholat maghrib. Kalau tidak mau kembali sholat maghrib, silahkan. Kami tidak butuh uang Anda. Kami hanya butuh syafaat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu dunia, kata beliau. Beliau saking istiqomahnya sholat berjamaah di masjid di samping rumah beliau. Dan Al-Fakir juga pernah bermakmum di belakang beliau dan menyaksikan bahwa kesolehan istiqomahan beliau tidak dapat diragukan lagi. Dan maklumlah, ketika beliau saleh menjadi panutan, akhirnya muncullah anak-anak yang saleh. Diketahui dari semua kalangan bahwa keturunan Habib Ali bin Zaid Ba'bud terkenal dari pertama akur
antara satu sama lain. Tidak pernah kita mendengar ada kekisruhan atau segala macam karena didikan beliau. Ini akibat dididik oleh orang soleh, akhirnya memunculkan orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Ketahuilah para habaib bahwa menjadi orang soleh itu adalah kewajiban, dan menjadi orang yang durhaka itu adalah suatu yang patut kita hindarkan. Kita ini hadir di majlis ini, di majlis haul Al-Habib Ali bin Zaid Ba'bud, ini semata-mata karena anak cucu beliau ingin membahagiakan hati beliau meskipun beliau sudah tidak ada. Dengan apa? Dengan mengirim tahlil, maulid, sampai insya Allah kepada beliau pahalanya. Jadi itulah kenapa kita harus mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Karena kita ini akan hidup selamanya di alam kubur sampai hari kiamat. Apa yang kita butuhkan? Kita ini umur kita pendek para habaib, para hadirin. Paling lama mentok umur kita 63 tahun. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, maka diberikan bonus, tapi bonusnya tidak seberapa. Kadang bonus 5 tahun dari umur 63 tahun, mati umur 68 tahun. Kadang ada lebih 100 tahun, alhamdulillah bonusnya panjang. Tapi dengan hal demikian, umur kita yang pendek, lalu apa yang akan kita banggakan nanti? Lalu apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala sedangkan amal kita pendek, sedangkan umur kita juga pendek. Lalu apa yang akan kita bawa nanti ke hadirat Allah Subhanahu wa taala? Tentunya doa anak-anak yang saleh. Ini yang perlu kita kembangkan para habaib. Jangan biarkan anak-anak kita itu mencari ilmu-ilmu yang bukan ilmunya para habaib, yang bukan ilmu-ilmunya yang diwarisi oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan. Itu sesuatu yang akan menyesatkan kita nanti ketika kita di alam mahsyar, ketika kita di alam kubur, ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan para habaib, sekarang banyak fenomena-fenomena meninggalnya ulama-ulama, meninggalnya para habaib sudah lebih dihitung hampir 100, bahkan lebih dari 100. Itu yang masih belum masuk catatan. Kenapa? Ini adalah ilmu agama akan diangkat para habaib, para hadirin. Jadi usahakan anak-anak kita menuntut ilmu agar kita memperoleh anak-anak yang soleh yang kelak akan mendoakan kita nanti ketika kita berada di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan yang sepuh-sepuh dari para habaib, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya sehingga kita masih dapat memandang wajahnya, sehingga kita dapat menimba ilmu daripada beliau, daripada ilmu yang diwarisi oleh datuk kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan anak-anak kita kelak semoga menjadi anak-anak yang soleh yang membahagiakan kita ketika kita sudah tidak ada. Karena itu adalah anak itu adalah investasi akhirat kita. Kalau tidak memiliki anak, investasi akhirat kita akan, iya kalau umpamanya kita kaya, iya kalau umpamanya kita luar biasa dalam hal dunia, itu adalah anak yang insya Allah membahagiakan kita nanti kelak di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna bi dhariqatihim wa mu'afatihim min al-fitan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.